Setelah sukses dengan Hyundai Ioniq 5, kali ini produsen otomotif asal Korea satu ini hadirkan sebuah mobil listrik dengan desain yang lebih minimalis dan juga terlihat sporty. Dan di samping gua sudah ada Hyundai Ioniq 6. Kira-kira semenarik apa dan juga apa aja yang bikin mobil EV ini terlihat keren dan juga memiliki performa maksimal? Stay tune terus di YouTube channel Kabar Oto. Nah, Sobat Kabar Tok, kali ini di samping gua udah ada Hyundai Ioniq 6 yang mana ini merupakan lanjutan dari Hyundai mendatangkan tren EV atau mobil listrik ke pasar otomotif Indonesia, yang mana sebelumnya setelah sukses dengan Hyundai Ioniq 5, kali ini mobil listrik versi sedan coupe dihadirkan, yaitu Hyundai Ioniq 6, dan kita akan cermati sesama dari depan terlebih dahulu. Sangat berbeda drastis tampilannya dibanding Hyundai Ioniq 5, yang mana untuk desainnya sendiri kalau Sobat Kabar Tok perhatikan dari depan terlihat seperti sebuah sedan sporty, walaupun di belakangnya sendiri tampilannya lebih ke coupe nih Sobat Kabar Tok. Tapi kalau kita perhatikan ke depan ya Sobat Kabar Tok, jadi untuk tampilan headlampnya sendiri terlihat lebih presisi dan juga menarik, dan khas dari Hyundai Ioniq itu adalah tampilan headlamp maupun stop lamp yang ada unsur pixel-pixel seperti ini nih sob. Nah, ditambah juga dengan dua LED proyektor yang pastinya sistem penerangannya sendiri sudah cukup maksimal. Lanjut lagi ke area depan. Nah, kalau ke area depan sama semenariknya dengan Hyundai Ioniq 5, yang mana terdapat sebuah kisi-kisi yang kalau misalkan kita nyalain mobilnya otomatis akan terbuka, yang tujuannya sebagai airflow atau saluran udara untuk sistem pendinginan baterai nih. Sekarang kita akan coba dulu nyalain mobilnya biar kelihatan. Nah, ini dia nih Sobat Kabar Tok. Ini merupakan area untuk airflow, yang mana gue bisa bilang ini seperti sebuah tirai yang bisa dibuka dan ditutup secara otomatis ketika mobil sedang menyala nih. Jadi tujuannya supaya aliran udara bisa disalurkan ke area bawah dan langsung diteruskan ke area baterai untuk sistem pendinginan yang menggunakan udara bawaan saat mobil ini sedang dikendarai. Nah, sekalian mumpung masih bahas di area depan, gue pengen kasih tahu juga nih ke Sobat Kabar Tok bahwasannya untuk Hyundai Ioniq 6 ini juga udah dilengkapi dengan radar kamera depan, yang pastinya fitur ini akan terkoneksi langsung atau membantu berjalan mulusnya dari fitur sejenis lane departure warning dan juga smart cruise control yang ada di Hyundai Ioniq 6. Tapi sebelum itu gua pengen coba cek front trunk-nya dari Hyundai Ioniq 6 kira-kira semenarik apa, apakah justru lebih luas daripada Hyundai Ioniq 5. Let's go, kita lihat. Nah, bisa kita lihat Sobat Kabar Tok, ini merupakan area front trunk dari Hyundai Ioniq 6 yang tidak akan kita temui komponen-komponen mesin, karena seperti yang kita tahu ini adalah mobil listrik yang pada akhirnya space kosong area mesin ini akan dibuat untuk area front trunk. Nah, jadi untuk space front trunk-nya sendiri itu sebenarnya cuma sedikit nih sob, tapi dibalik dari front trunk-nya sendiri kita bisa lihat di sini terdapat generator dan juga air wiper, dan juga ada di sini yang namanya air radiatornya. Jadi yang menariknya kalau misalnya kita punya mobil listrik nih sob, jadi kita itu sangat efisien untuk perawatan berkala dari mobil listrik kita, yang mana hanya ada air wiper, air radiator, terus habis itu juga ada minyak rem, dan sisanya di sini hanya ada komponen-komponen seperti generator dan juga aki
dan baterai terletak di bawah Hyundai Ioniq 6 yang bertujuan sebagai center of gravity. Jadi buat sobat Kabarto mungkin ini tips juga nih ya, kalau yang mau lihat di mana sebenarnya letak generatornya. Letaknya itu ya persis saat sobat Kabarto membuka area front trunknya, yang bisa dibuka dengan mudah dengan tuas, dan di bawah karpet yang bertuliskan Ioniq ini. Kita tutup. Nah, jadi dari segi tampilannya sendiri nih, Hyundai Ioniq 6 ini sendiri emang kelihatan jelas lebih futuristis tapi bergabung dengan kesan sporty. Karena kalau misalnya kita cek ke samping nih sob, nah ini dia, kalau misalnya kita cek ke samping, lagi-lagi kita temuin sebuah ciri khas dari sebuah mobil EV, yang mana, nah ini dia nih, pelek yang berukuran 20 inci disematkan di Hyundai Ioniq 6 sebagai sebuah ciri khas mobil listrik, yang mana biasanya sektor kaki-kakinya menggunakan pelek berukuran besar dengan balutan profil ban 245/40 ring 20. Dan kalau misalkan kita bisa lihat, emang bawaannya tuh fitmentnya udah cukup menarik nih sob, karena emang didesain sebagai sebuah coupe yang cukup sporty. Lanjut lagi ke atas. Nah, lagi-lagi kita temuin kesan ataupun unsur-unsur pixel yang emang cukup khas dari seri Ioniq nih ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, lampu sennya nggak ada, melainkan hanya pixel-pixel. Total ada 6 pixel kecil dan 1 pixel besar, ditambah juga di bawah sini terdapat kamera yang bertujuan untuk membantu kita, yang pastinya otomatis langsung terkoneksi ke monitor infotainment dari Hyundai Ioniq 6. Nah, karena ini posisi mobil sedang menyala, jadinya handle-nya terbuka, tapi gue akan coba kasih tahu kalau posisi mobil mati. Nah, jadi kalau misalkan mobil kita kunci, yang menariknya balik lagi, Ioniq ataupun seri Ioniq ini emang selalu menciptakan sebuah mobil yang desainnya pasti terlihat rapi, futuristik, dan juga seamless. Contohnya dari handle pintunya sendiri, yang mana kalau misalkan kita mau buka, nah ini baru terbuka, terangkat seperti ini. Jadi kita bisa raih handle-nya seperti ini ataupun dari atas, dan juga udah dibantu dengan sisi dalamnya yang membentuk seperti lekukan jari yang memudahkan kita untuk mengakses area kabin. Dan kalau misalnya kita lihat nih yang gue bilang nih sob, jadi untuk area belakangnya ini cenderung lebih tampilannya kayak coupe nih, karena dari pilar B ke belakang sampai pilar C ini justru tampilannya lebih melandai. Dan kesan mewah juga ada di Hyundai Ioniq 6 dikarenakan mobil ini sudah disematkan fitur sunroof yang pastinya bisa kita fungsikan untuk menikmati udara ataupun suasana langit yang pastinya menarik banget, karena ntar kita juga akan bahas area kabinnya yang ternyata cukup lega nih sob. Tapi kalau tadi kita baru bahas mengenai sisi belakang mobil ini yang terlihat seperti coupe dan mengingatkan kita sama sebuah brand Eropa yang desainnya pun sebenarnya mirip banget nih sama Hyundai Ioniq 6. Siapa niru siapa nggak tahu, mungkin sobat Kabarto bisa nilai sendiri di kolom komentar. Tapi kita nggak akan bahas ke situ, justru kita akan bahas ini dia, merupakan tempat untuk pengisian daya dari Hyundai Ioniq 6. Dan lagi-lagi nih sobat Kabarto, ini cukup simple, yang mana Hyundai itu selalu memikirkan hal-hal kecil seperti nih. Kalau sobat Kabarto bisa lihat, pixel-pixel yang kita temuin di headlamp ataupun lampu sen juga disematkan di sini di area untuk pembuka dari tempat pengisian daya. Jadi kita tinggal tekan aja kayak gini, maka otomatis tempat untuk charging akan terbuka, yang mana di sini terdapat 2 tipe, yaitu untuk pengecasan AC dan juga DC. Dan nanti kita akan coba demonstrasikan juga untuk pengisian dayanya.
Plus untuk menutupnya nggak perlu seperti ini, nggak perlu kita dorong, melainkan kita tinggal pencet aja dari sini. Simple dan juga praktis. Nah, ini dia Sobat Kaborto yang bikin menarik dari area belakangnya nih ya, yang mana terdapat seperti spoiler yang ternyata ada pixel-pixelnya juga nih sob. Jadi kalau sekilas kita lihat benar-benar tampilannya futuristik banget, karena area kupenya sendiri udah terdapat seperti spoiler, ada lagi yang berwarna hitam di atas sini, dan juga pixel-pixel merata dari ujung sampai ujung yang akan terlihat kalau misalkan kita nyalain stop lampnya. Plus ada kamera belakang juga untuk perbantuan saat kita mau coba parkir mundur yang terkoneksi langsung dengan layar infotainmentnya. Plus sekarang kita mau cek area bagasinya. Di mana? Di sini. Nah, ini dia area bagasinya. Yang bikin takjub ataupun menarik adalah sudah elektrik sistemnya dan juga dengan bantuan pegas. Jadi untuk buka tutupnya pun praktis dan juga gampang. Dan nggak terlalu berisik juga ya. Jadi kalau kita buka pun juga gampang kayak gini. Dan kalau misalnya kita bisa lihat, di sini aksesnya cukup luas dikarenakan mobil ini bentuknya cenderung lebih mengarah ke coupe, sehingga space dari pilar B ke C pun cukup luas dan bisa difungsikan sebagai tempat bagasi. Jadi tidak ada ban serep, melainkan hanya port charging yang diletakkan di bawah dari lantai bagasinya nih sob. Penempatan yang cukup menarik karena justru terlihat lebih efisien dan bisa memuat banyak barang. Nah, nggak usah berlama-lama, sekarang kita mau coba cari tahu gimana tampilan kabinnya, semenarik apa. Let's go, kita masuk sob. Nah, sekarang kita sudah ada di area kabin dari Hyundai Ioniq 6 nih sob. Kebetulan di luar cuaca lagi panas, jadi kita nyalain mobil aja nih. Nah, sekarang kita udah di dalam dan kita pengen coba kasih impresi mengenai kabin dari Hyundai Ioniq 6. Pertama, sebenarnya Hyundai Ioniq 6 ini tampilannya dari sekitar area dashboard nggak jauh berbeda dari Hyundai Ioniq 5, yang mana untuk monitor infotainment dan juga monitor cluster instrumennya itu menyambung. Jadinya modelnya seperti ini dan tampilannya pun sungguh futuristik nih Sobat Kaborto. Begitupun dengan lingkar kemudinya juga tidak ada logo dari Hyundai ataupun font dari Hyundai sendiri, melainkan hanya titik 4 seperti ini. Lagi-lagi seperti tampilannya kayak pixel nih Sobat Kaborto. Dan juga buat Sobat Kaborto semua yang mungkin belum familiar sama tampilan Ioniq series, mulai dari Ioniq 5 sampai Ioniq 6, kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang mana tampilannya dari area lingkar kemudinya sendiri itu adalah flat bottom nih, sudah flat bottom Sobat Kaborto. Dan untuk tuas nih ada beberapa nih, buat Sobat Kaborto yang mungkin masih bingung, gua akan kasih tahu nih. Yang pertama, untuk tuas atas sebelah kanan, yang mana ini ada untuk pengaturan sistem perlampuan, mulai dari lampu sen, lampu dekat, lampu jauh, terus habis itu auto lightnya, dan juga bisa off dari auto lightnya. Dan yang bawah nih mungkin yang belum familiar, di mana tuas transmisinya sendiri adalah model shift, tapi tidak dinaikkan atau diturunkan, melainkan menggunakan knob di ujung kanan yang berwarna silver. Kalau kita injak rem dan juga putar ke depan, maka dia ada di transmisi D atau maju. Mundur satu, kembali lagi ke netral. Dan untuk mundurnya adalah diputar ke ujung paling belakang. Tapi gimana untuk kembalikan menjadi posisi parking? Caranya adalah dengan menekan tombol di ujung tuas dengan cara seperti ini. Dan otomatis kita sudah ada di transmisi P, dan juga terdapat posisi ataupun tulisan parking brake automatically engage, yang mana artinya posisi parkingnya sudah otomatis berfungsi. Lanjut lagi, kita sekarang akan mau coba kulik dari tampilan monitor infotainment si Hyundai Ioniq 6 nih sob. Yang pertama, di sini ada beberapa tampilan ya, bisa dilihat mulai dari ada EV, ya kan. Di sini kita ada range, jarak tempuh kita, ada range baterai juga. Lalu di sini juga ada quiet mode. Nah, ini
Gua mungkin akan highlight yang bagian-bagian menarik ataupun pentingnya aja. Yang pertama itu ada quiet mode, yang mana quiet mode ini sendiri bisa berfungsi untuk supaya suara ini ataupun suara yang ditampilkan hanya tersalurkan di kabin depan saja ataupun di row depan aja. Jadi row belakang nih nggak kebagian suara, bertujuan untuk supaya penumpang terkesan memiliki perasaan lebih nyaman saat istirahat. Lalu kita bisa lihat juga nih di sini AC-nya bisa diatur dual zone dan juga sudah disematkan fitur climate control yang pastinya bisa kita fungsikan dengan mudah. Dan ini dia nih yang menarik nih, walaupun kita sekarang posisinya ada di iklim tropis, tapi Hyundai Ioniq 6 punya fitur heater untuk jok pengemudi dan juga jok penumpang depan. Selain heater ada juga untuk pendingin. Jadi kalau kita lagi panas kayak gini, kita bisa turunkan ke arah bawah. Total ada 3 pengaturan untuk mendinginkan. Karena kalau bisa dilihat, model joknya sendiri pun kulitnya kulit berventilasi yang pastinya bisa mengalirkan udara tambahan dari bawah. Dan juga kalau kita mau menghangatkan, ada total 3 tingkatan juga nih. Dan logonya pun berbeda nih ya Sobat Kabarto, pastinya bisa dipahami ataupun bisa dimengerti dengan lebih mudah. Nah, gue pengen kasih tau juga nih ke Sobat Kabarto, berhubung mobil listrik itu merupakan mobil yang pastinya sudah menjanjikan rasa tenang, baik di luar maupun di dalam. Tapi pihak Hyundai ingin menjamin konsumennya saat mengendarai mobil ini tidak merasa kesepian ataupun sunyi, sehingga terdapat fitur yang tersedia tapi cukup tricky nih Sobat Kabarto, karena nggak semua orang pernah ulas ataupun belum semua pemilik Hyundai pun mungkin paham, yang mana kita bisa pencet tombol media. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada Sounds of Nature. Nah, Sounds of Nature ini sendiri adalah suara artifisial yang bisa diciptakan oleh audio dari Hyundai Ioniq 6. Ada juga di Hyundai Ioniq 5 yang berfungsi supaya kita tidak merasa kesepian di dalam mobil. Kalau kita lagi mau tenang ataupun nggak mau dengerin radio ataupun musik, kita juga bisa dengar Sounds of Nature. Yang menariknya ada beberapa pilihan loh Sob. Mulai dari, kita hitung ya, total ada 6. Total ada 6 pilihan Sounds of Nature, mulai dari Lively Forest. Nah, ini gue besarin volumenya ya. Nah, gue kecilin sedikit. Gue mau kasih penjelasan nih ke Sobat Kabarto. Ini fungsinya adalah membuat selain kita di dalam mobil semakin merasa nggak kesepian, setidaknya masih ada suara ambient, dan juga ini bisa memicu kita untuk lebih tenang nih dalam berkendara. Tapi pilihannya pun juga lumayan banyak nih. Nah, ini suara pantai. Lalu ada suara perkotaan. Suaranya mengingatkan kita sama iklan-iklan yang suka ada di televisi nih Sob. Jadi cukup menarik. Sebenarnya simple, tapi detail-detail menarik seperti ini justru yang membuat banyak orang jatuh hati sama Hyundai Ioniq 6. Ada juga Rainy Day. Buat yang mungkin hobinya overthinking atau galau, ya kan, bisa banget nih pakai Rainy Day. Ataupun yang ingin merasakan kehangatan bohongan nih, mungkin pakai warm fireplace nih, jadi kita berasa lagi ada di depan api unggun, ya kan. Nah, ini menarik banget nih, fitur-fitur menarik yang sebenarnya simple tapi disematkan di Hyundai Ioniq 6. Lanjut lagi, kita bahas dulu dari atas. Yang pertama, fitur paling vital yang ada di atas ini adalah untuk pembuka sunroof. Nah, untuk pembuka sunroofnya ini menarik juga nih Sobat Kabarto. Kenapa? Karena kalau biasanya mobil-mobil lain tuh untuk ngebuka traynya ataupun penutupnya itu ada di samping, baru untuk tilt dari sunroofnya dan juga slide-nya ada di tengah. Tapi ini jadi satu nih. Yang pertama dibuka dulu seperti ini. Nah, baru tilt dan juga slide. Yang ini pastinya menarik banget buat Sobat Kabarto yang mungkin pengen ngerasain udara yang
fresh di lingkungan sekitar rumah Sobat Kabarto semua. Dan mungkin kalau misalkan ini bisa kita pikirkan juga nih untuk dikolaborasiin bareng fitur yang tadi gue bilang, Sounds of Nature. Kalau misalkan kita udah buka sunroof, kita bisa play Lively Forest, kita berasa lagi sedang berkendara di area hutan tropis yang bener-bener nyaman banget. Nah, udara masuk pun suara juga mendukung. Nice buat Hyundai Ioniq 6. Lanjut, kita sekarang akan membahas, tutup lagi. Kita akan membahas area bawahnya nih untuk Hyundai Ioniq 6, yang mana panel meternya untuk di konsol tengahnya sendiri pun udah kebanyakan touchscreen dan dikombinasikan juga model tombol ataupun button, dan ada knob juga nih untuk volume. Lalu di sini ada indikator untuk dual zone, AC dual zone-nya. Terus habis itu juga kita bisa pengaturan untuk tingkat dingin dari AC-nya sendiri pun sudah model touchscreen. Lalu untuk yang model tombol bisa difungsikan apaan aja nih? Nah, kita lihat nih, yang pertama untuk kamera 360 ya, kita bisa lihat nih sob untuk kamera 360-nya. Nah, ini versi surround-nya seperti ini. Dan juga kita bisa setup balik lagi ke home. Nah, terus abis itu ada custom button. Nah, ini ada media juga, dan balik lagi ke home. Di sini ada alarm parkir mundur, bisa di on, di offin juga. Oh ya, sebelum kelupaan, mumpung tim Kabarto inget nih, yang menariknya juga lampu ambient dari Hyundai Ioniq 6 ini sendiri bisa di adjust ataupun dikustomisasi. Yang mana kita tinggal pergi ke setup, kita ke vehicle. Nah, lalu pilih lights, ambient light. Nah, lalu kita bisa pilih colornya nih Sobat Kabarto, yang mana ini concentrationnya di biru cenderung ke hijau. Kita bisa pindah ke warna merah seperti ini. Lalu bisa pindah ke warna lain ungu. Atau mau single color juga bisa. Dan yang menariknya juga dari mobil ini adalah terdapat mode berkendara yang cukup menarik nih. Yang pertama, kita ada mode eco, normal, dan juga mode sport. Buat yang berharap apakah kalau misalkan untuk mode berkendara ini tiap ubahannya akan berpengaruh ke ambient light, sayang sekali tidak. Kalau sport bukan berarti lalu lampu ambientnya akan berwarna merah, enggak. Eco berwarna hijau dan normal berwarna biru, enggak juga. Jadi ini mode berkendaranya tidak terkoneksi dengan lampu ambient. Sekarang kita masuk ke konsol tengah. Mulai dari ujung kita bisa lihat di sini ada wireless charging, dibantu dengan port USB, dan juga di sini ada botol dan cup holder sejumlah 2 buah. Dan untuk sistem pengaturan atau pengunciannya semuanya terintegrasi ada di konsol tengah. Mulai dari lock ataupun unlock, mulai dari central locknya. Dan untuk membuka kaca depan, kanan dan kiri. Dan untuk yang belakang juga ada nih sob. Semua ada di area konsol tengah. Fitur auto hold juga tersedia di mobil ini dan bisa diaplikasikan atau dipencet melalui konsol tengah. Lalu kita lihat di sini ruang penyimpanannya pun cukup banyak nih, ataupun cukup besar juga nih sobat Kabarto. Dan yang bikin takjub, kita bisa naruh barang juga loh sob di bawah sini. Cukup gede, jadi emang space-nya lumayan besar banget. Dah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja impresi berkendara bareng Hyundai Ioniq 6. Kira-kira semenarik apa, mulai dari segi handling dan juga seasik apa nih kalau buat dibawa jalan. Let's go, kita berangkat. Halo Sobat Kabarto, sekarang kita tim Kabarto lagi mencoba pengetesan dari Hyundai Ioniq 6. Dan kita akan bahas dulu secara tampilan. Tadi ada yang belum kesebut, yang mana sebenarnya di Hyundai Ioniq 6 ini ada head-up display-nya yang bisa menampilkan
posisi berapa kilometer per jam kita saat ini sedang berkendara. Dan sekarang kita lagi ada di Eco Mode ya Sobat Kabarto, karena Hyundai Ioniq 6 ini sendiri ada 3 mode berkendara, mulai dari Eco, normal, dan juga Sport. Nah, selain itu, gue pengen kasih tau juga nih ke Sobat Kabarto, yang mana Hyundai Ioniq 6 ini untuk pedal shifternya ini sendiri tujuannya adalah untuk sistem pengereman deselerasi nih Sobat Kabarto. Jadi kalau misalnya kita ngebut seperti ini, nah, lalu kita bisa melakukan pengereman tanpa menginjak rem, tapi hanya menggunakan pedal shift aja. Jadi misalnya kita lagi ada di level 0, kita ngebut. Nah, total ada 4 tingkatan. Kita ulangi lagi. Dari level 0 kita ngerem. Nah, fitur ini yang fungsinya adalah untuk deselerasi akan berpengaruh juga untuk sistem pengisian baterai. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup lumayan banget nih Sobat Kabarto untuk memperpanjang jarak tempuh kita dengan baterai ataupun sisa kapasitas baterai yang tersedia. Jadi emang fiturnya nih cukup fungsional banget ya Sob. Kabaroto juga sempat cobain SPKLU PLN di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat dengan daya 200 kW. Untuk pengisian dari 20 hingga 90% hanya butuh waktu 15 menit aja dan biaya sekitar 43.000 dengan konsumsi 15 kW per hour. Setelah itu kita akan membahas mengenai handling dari Hyundai Ioniq 6. Walaupun punya ground clearance yang tidak terlalu tinggi layaknya sang kakak yaitu Hyundai Ioniq 5, tapi rasanya handling dari mobil satu ini pun masih tergolong nyaman banget nih Sob. Dan juga untuk kabinnya sendiri, kekedapannya pun benar-benar terjaga banget. Selain mobil ini juga mobil listrik yang tergolong sunyi, hanya ada suara gesekan ban dan aspal doang, tapi masih terbilang sunyi banget nih Sobat Kabarto, dan emang bener-bener asik banget nih. Driving experience-nya pun tergolong nyaman. Gue akan bahas sedikit mengenai teknis dari Hyundai Ioniq 6. Hyundai Ioniq 6 sendiri dibekali dengan permanen synchronous motor berkapasitas 77,4 kWh nih Sob, dan untuk tenaga sendiri ada di 239 kWh dan torsinya adalah 605 Nm. Yang pastinya ini sudah cukup mumpuni banget untuk sebuah kendaraan listrik yang tergolong ya cukup ngebut nih Sob. Apalagi kalau misalnya kita pakai yang mode sportnya. Misalnya kita sekarang lagi dengan menggunakan mode sport nih Sob. Berasa banget nih Sob. Jadi ketika kita lagi menginjak gas dalam kecepatan konstan, kita sekarang ada di kecepatan 30 km per jam nih Sob. Kita pakai mode Eco. Kalau misalnya kita pencet mode normal, nah otomatis seperti terdapat tenaga tambahan. Begitupun kalau kita pencet mode sport. Nah, asik kan nih Sob kalau misalnya kita nyetir Hyundai Ioniq 6. Begitupun sebenarnya nih fitur ini juga ada di Hyundai Ioniq 5 nih Sob. Jadi ada fitur yang mana saat kita menekan ataupun menekan tuas lampu sein, otomatis juga terdapat layar yang tujuannya untuk memberitahu kondisi blind spotnya nih Sob. Jadi dipastikan kita nggak akan jeblos ke lubang ataupun melindas benda-benda yang sifatnya penting yang ada di sekitar ban. Dan ini fungsinya ada di kanan dan kiri. Nice banget. Ngomong-ngomong soal kamera, gimana kalau misalkan kita parkir mundur? Apakah jernih atau enggak? Kita akan coba untuk parkir mundur. Kita pindah dulu ke transmisi R. Nah, ini dia penampilannya Sob. Tampilannya 360-nya seperti ini. Kita kembali ke mode biasa. Cukup jernih ya. Padahal ini kita posisinya lagi ada di jalan yang walaupun siang hari tapi ditutupi oleh pohon-pohon yang bisa dibilang tergolong gelap nih suasananya. Nah, kameranya cukup jernih ya, nice banget. Jadi dijamin untuk kameranya sendiri pun sudah
sangat membantu banget. Tapi beda cerita kalau misalkan kameranya habis kena hujan atau kotoran saat kita melewati kondisi jalan yang basah. Nah, sekarang kita lagi melewati jalanan yang lumayan bergelombang nih sob. Dan saat kita coba suspensinya pun masih cukup mumpuni banget. Walaupun kalau diperhatikan, Sobat Kabar Auto bisa lihat di video awal kita bahas bahwasannya untuk PLK sendiri tuh ukuran 20 inci dan sama fendernya agak mepet. Yang mana umumnya kalau seperti itu pasti suspensi akan terasa keras. Tapi justru suspensinya ini sangat bermain ya Sobat Kabar Auto. Nah ini nih sob, jadi asiknya ini sekarang kita lagi mau coba fitur Sound of Nature nih. Yang mana kita lagi ngelewatin jalanan hutan. Kita asik juga kalau buka sunroof, ya kan. Ditambah kita ngegedein suara lively forestnya. Nah, lanjut lagi nih sob. Kita akan membahas dari segi performance-nya sob. Jadi seperti yang tadi gue udah jelasin mengenai spesifikasi dari baterai, tenaga dan torsinya juga. Ternyata mobil ini ataupun Hyundai Ioniq 6 ini sendiri benar-benar performanya berasa banget ya. Apalagi dengan 3 mode berkendara yang pastinya bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan Sobat Kabar Auto semua. Nah, dari segi handlingnya pun juga nyaman nih sob. Jadi untuk setirnya sendiri tergolong nurut ya. Kita nggak akan ngerasa jadi minder ataupun nggak percaya diri saat bawa Hyundai Ioniq 6. Karena dari segi handling pun juga nyaman dan tergolong untuk mudah dikendarainya. Nah, Sobat Kabar Auto, jadi gue pengen kasih tau juga nih yang asiknya kalau dibawa di perkotaan untuk Hyundai Ioniq 6 buat stop and go tuh asik banget. Kenapa? Karena ada fitur auto hold-nya nih sob. Jadi fitur auto hold ini nih asik banget. Yang mana kalau kita lagi berhenti di lampu merah ataupun kita lagi macet-macetan tapi setengah detik ataupun sedetik habis itu jalan lagi, langsung bisa kita injak rem, tahan 3 detik, habis itu lepas, otomatis kita langsung berhenti dan mobil nggak ikut maju. Nah, fitur ini pun juga bisa dipakai kalau misalkan kita lagi ada di tanjakan juga. Ntar kita coba ya. Jadi sekarang kita lagi ada di jalan yang lumayan agak nanjak nih sob. Dan kalau kita udah injak pedal rem selama 2 detik dan kita udah aktifkan auto hold-nya, nah otomatis kita nggak akan mundur nih sob. Baru kalau kita injek gas lagi, nah baru mobil akan melaju kembali sob. Dan sekarang tim Kabar Auto mau berangkat ke Brin yang ada di Puspiptek Tangerang nih sob. Nah kita pengen coba charge Hyundai Ioniq 6 kita yang udah kita tes impresi dari tadi pasti baterainya berkurang dan sekarang kita ada di 71%. Kita mau coba tes nih, kira-kira kalau dicas dari 71 sampai 100 tuh butuh waktu berapa lama ya? Let's go, kita berangkat. Mobil listrik ini didukung sistem DC Ultra Fast Charging hingga 800 volt yang mampu mengisi daya 10-80% dengan waktu 18 menit menggunakan fast charging berkapasitas 350 kW. Oh iya, Hyundai Ioniq 6 juga kompatibel dengan pengecasan DC fast charging berdaya 50 kW. Pengisian 10-80% hanya butuh waktu 73 menit aja. Sedangkan AC standar charging 7 kW dengan pengisian 0-100 butuh waktu 12 jam. Oke Sobat Kabar Auto, kita udah selesai melakukan pengecasan dari Hyundai Ioniq 6 dan kita tadi sudah memakan waktu sekitar 40 menit untuk memperoleh persentase dari 71 ke 100% yang mana itu membutuhkan 29%. Jadi tadi kita melakukan pengecasan selama 50 menit dan tercatat angka yang didapat atau KWH yang didapat adalah 26,7 kWh. Nah, kurang lebih segitulah Sobat Kabar Auto buat mengisi daya dari Hyundai Ioniq 6 untuk tipe tertinggi atau tipe signature.
Oke Sobat Kabarto, segitu dulu review lengkap mengenai Hyundai Ioniq 6 yang ada di samping gua. Kita udah melakukan pengetesan mulai dari impresi berkendara, kita udah cobain performanya, handlingnya, suspensinya, sampai fitur-fitur menarik di dalamnya. Nah, jadi gimana nih? Fitur mana yang paling Sobat Kabarto suka dari mobil yang punya bandrol 1 miliaran on road Jakarta satu ini? Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto karena kita akan selalu review mobil baru. Kalau gitu gua Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review mobil selanjutnya. Bye.